Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini mumpung masih pagi ya, kita sinau bareng lagi. Kali ini kita akan membahas masalah aki. Ini sebentar, ada motor. Ini di depan saya ini ada dua aki. Ini yang sudah lama ini ya. Kita tidak usah membahas masalah bungkusnya ya. Ini yang sudah lama, agak lama ini. Dan ini aki, kalau dilihat dari fisiknya ini masih baru ini. Ini ya. Ini adalah aki motornya temen ini ya. Temen bengkel. Ini ceritanya begini ya. Motor ini motor Beat. Saat motor itu dibawa jalan sekitar 10 km, motornya mati tiba-tiba. Kemudian motornya itu dibawa pulang lagi dan diganti aki nih ya, ganti aki. Kemudian dibawa lagi, berangkat lagi sekitar 8 kilo, mati lagi. Akhirnya bawa pulang motornya. Jadi ini aki ini masih tergolong baru ini ya, nih. Nah, sekarang begini ya, bagaimana cara kita mengetahui kalau aki ini masih bagus atau tidak ya, yang dua-duanya ini ya. Artinya begini ya, bagus untuk starter maksudnya. Ini kok katanya aki ini tidak kuat untuk starter. Ya, kenapa masalahnya? Karena nampaknya masih baru ini. Kemudian yang ini juga ya, ini kalau ini udah lama, aki lama ini. Jadi begini ya, kalau kita menganalisa aki itu, kalau kita memakai AVO itu kadang kita ketipu ya. Kadang di AVO itu nilainya keluar 12, sekian ya, misalnya keluar 12,4 atau 12,7 ataupun 0,8. Itu kalau kita membaca di angka itu kan akinya itu kuat untuk starter ya, harusnya. Tapi kenyataannya ada yang tidak kuat untuk dibuat starter. Makanya kalau kita melihat aki dengan avometer itu kadang ketipu. Kadang kita mekanik misalnya ada pasien datang terus suruh menghidupkan starter, kemudian kita tes akinya dengan avo, ternyata nilainya 12, sekian. Terus kita menyimpulkan bahwa akinya itu masih normal, tapi kenyataannya kok di starter nggak kuat. Lalu kita ambil aki yang satunya, nilainya sama 12, sekian, tapi kok ternyata yang aki satunya itu kuat. Itu bagaimana cara membedakannya? Coba kita sekarang ambil AVO dulu ya. Kita ambil AVO dulu. Ini ya, kita pakai AVO digital yang kelihatan angkanya. Kita set ke DCF 20 ya. Ini ya. Di sini kita lihat yang aki yang lama dulu ya, berapa nilainya aki yang lama ini. Kita letakkan plusnya ini ya, ke plus aki. Kemudian yang minnya ke min aki, yang min ini ke min aki. Kita lihat nilai di AVO ya. Tuh 12,4 ya. Kelihatan tuh. 12,4. Berarti aki ini harusnya normal ya untuk starter. Harusnya kalau kita melihat angkanya ya. Coba kita sekarang lihat yang satunya, yang aki yang masih baru.
yang ini ya, kita letakkan yang hitam ke min aki, kemudian yang merah ke plus aki. Kita lihat AVO-nya ya. Tiga belas koma ya. Nih, ini harusnya untuk starter masih kuat ini. Harusnya dua-duanya ini masih kuat ini. Ini yang 12, sekian harusnya untuk starter kuat, tapi terus yang satunya ini 13, normalnya 12,4 ya. Harusnya kuat untuk starter ini. Lalu apakah kenyataannya gimana? Kenyataannya yang ini enggak kuat untuk starter. Kemudian yang ini nggak tahu ini kuat apa enggak, sama bengkel teman saya, nggak tahu saya. Sekarang kita cek aja dengan alat satunya ya, untuk melihat apakah ini kuat untuk starter apa enggak, dan ini kuat untuk starter apa enggak ya. Kita ambil alat yang satunya ya. Ini kita pakai alat ini, apa namanya nih ya, kurang paham saya namanya baterai tester. Ini itu ada bungkusnya, itu baterai tester. Yang kita ambil patokannya adalah yang ini ya, yang sebelah sini. Kalau yang sebentar ya. Sekarang kita pelajari alat ini dulu ya. Untuk baris ini kan ada dua, ini ada garis nih. Yang sebelah kiri ini nilainya 6 volt. Ini berarti untuk ngetes aki yang 6 volt nih, yang sebelah ini yang ke 6 nya nih. Terus yang sebelah sini, yang ini 12 volt ini untuk ngecek aki yang 12 volt. Nah, cara ngeceknya gimana? Ini kan di sebelah sini ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga sampai kecil-kecil ya. Ada yang merah, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih, itu ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Nih, putih yang di sebelah hijau ini ya, tuh ya. Bukan putih yang ini, yang kita baca nanti bukan putih yang sebelah sini, yang sebelah sini bukan yang sini, tapi putih yang sebelah sini nih. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalau untuk yang atas ini 1, 2, ini untuk ngecek aki mobil ya, yang voltasenya aki mobil ya, pokoknya aki mobil yang besar-besar itu ya. Kemudian yang baris ketiga ini untuk ngecek aki motor nih. Yang 1, 2, 3 ini ya. Lihat, tidak kelihatan ya, HP-nya buram ya. 1, 2, 3 ini. Terus cara menilainya bagaimana? Ini di sini tertera, ini ada keterangan di sini nih. Kalau yang putih sebelah sini ya, yang putih ini full, akhirnya masih full. Kemudian yang hijau ini normal, ini tertera normal ini ya. Ini. Terus yang kuning ini minta ngecas akhirnya ya. Kalau yang kuning ini minta ngecas akhirnya, setengah lah istilahnya. Kalau yang merah ini error. Saya ulangi ya. Kalau yang putih ini akhirnya full ini ya. Ada putih kecil-kecil itu loh. Yang putih itu full, kemudian yang hijau itu normal, akhir masih normal. Kalau yang kuning ini akhirnya minta ngecas. Kalau yang merah ini akhirnya udah soak ya, lemah. Nanti kita
kalau kita prakteknya nanti yang pakai yang ukuran yang ini ya, kalau dihitung dari atas 1 2 3 baris ketiga. Coba langsung kita praktek ya, kita praktek yang aki yang lama dulu ini ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Untuk ini kan ada dua kabel nih, hitam sama alat ini mempunyai dua kabel ini, hitam sama merah. Seperti biasa kalau hitam kita letakkan ke hitam ini ya. Ini aki yang udah jelek ya. Tuh ya. Terus yang merah nanti kita letakkan ke yang merah ini. Cuma jangan langsung nempel, nanti alat ini panas. Kita sentuhkan gini aja, lalu kita angkat, sentuhkan lalu kita angkat ya. Nanti di sini ada jarum, ini jarum penunjuk ini nanti akan bergerak ke sini ya. Nanti kita baca jatuhnya di mana, berhentinya. Kalau di merah berarti akinya soak, kalau di kuning akinya minta ngecas, kalau di hijau ini masih full, kalau yang di hijau itu normal, kalau yang di putih ini full. Kalau yang putih itu nanti untuk kalau kita jatuhnya nanti jarum ini ke putih, untuk starter motor masih kuat. Kalau di hijau masih kuat juga. Kalau di kuning itu enggak kuat ya, kadang kuat kadang enggak. Ya kita lihat, kita yang baca yang ini ya, yang tengah. Kita mulai ya, ini coba kita letakkan ke ini ya. Sambil kita baca gimana ya caranya supaya kelihatan semuanya. Ini seperti ini ya, ini kan kelihatan ya, kelihatan ini ya tangan saya ini ya. Kita lihat yang ini, kita mulai 1 2 3. Tuh nggak kuat ini aki ini, padahal 12, sekian volt ini tadi ya. Tuh ya, jarumnya menunjukkan di angka yang sekitar sini. Tuh, padahal kalau dilihat dengan avometer ini, tadi kan nilainya 12,4 ya, harusnya kan kuat, tapi kenyataan nggak kuat. Makanya kita kalau melihat aki dengan avo ini kadang ketipu kita untuk menangani starter ya, untuk mengatasi starter. Memang kalau untuk klakson untuk sen masih nyala, ini masih terang. Cuma kalau untuk ngangkat starter nggak kuat. Kita lihatnya dengan alat ini. Kalau kita lihat dengan avo ini, kita biasanya tertipu. Sekarang kita pindah yang satunya lagi, yang aki yang satunya ya, aki yang ini. Ini kita letakkan ke hitam, tuh ya. Lalu yang merah ini, alat ini kita letakkan, kita sentuhkan ke yang merah ini ya. Coba kita lihat mana merahnya. Ini ya. Sambil kita lihat ininya ya, jarumnya ya. 1 2 3. Tuh kan, masih di hijau ini. Kita baca yang tengah ya, kita baca yang bagian ini. Hijau malah mendekati yang putih nih. Tuh kan ya. Tuh, berarti aki ini masih kuat untuk starter, tapi kenapa kok diganti ini ya. Aki ini masih kuat untuk starter, tapi kok diganti untuk starter motor beat masih kuat ini. Jadi begini ya kesimpulannya. Kesimpulannya begini ya. Kalau kita menangani masalah aki untuk starter motor, kalau kita bengkel, kedapatan orang pasien itu datang ke bengkel kita dan suruh membenarkan membenarkan starter, kita cek dulu akinya ya. Pastikan akinya itu 12, sekian volt, seperti ini. Tapi apakah jaminan kalau 12, sekian volt itu starter kuat? Belum tentu kalau kita melihatnya dengan avo ini ya. Tapi kalau kita melihatnya, mengukurnya dengan ini, sudah dipastikan kuat. Kalau misalnya jarumnya tidak menyentuh yang gambar hijau ini, memang nggak kuat, yang seperti yang ini tadi ya.
seperti yang ini tadi 12, sekian, tapi jarum ini cuma menunjukkan di sekitar sini, berarti aki ini nggak kuat untuk starter, dan kenyataannya memang nggak kuat untuk starter ya. Tapi kalau yang ini harusnya ini kuat, yang ini masalahnya masih di warna hijau. Sudah sedikit paham kan dengan sedikit video ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sebentar ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.